Kamu tuh ya setiap kali ketemu aku tuh kayak nggak pernah nunjukin kalau kamu tuh menginginkan aku. Tanpa nyebutin siapa orangnya, tanpa ngejudge juga, saya mau cerita tentang 4 kali curhat dari seorang teman yang nggak punya kejelasan tentang emosi dirinya sendiri. Buat yang ngerasa nggak apa-apa ya saya cerita kayak gini supaya jadi pelajaran buat kita semua. Nanti di bagian akhir saya akan ceritakan situasi sebenarnya dari teman saya ini. Curhat pertama. Dia bilang kayak gini intinya. Tiap kali gue depresi, gue pasti mikirin yang jelek-jelek terus. Kepala gue isinya pikiran negatif semua. Kayak terjebak di lingkaran yang nggak sehat gitu loh. Energi gue rendah banget, sedih deh. Mau nyuci piring abis makan aja nih, gue tuh kayak nggak mampu gitu loh. Curhat kedua pas saya minta dia identifikasi perasaan dan emosi, dia ngomong kayak gini. Gue bingung deh sebenarnya perasaan gue itu gimana. Berubah-ubah terus, nggak pernah pasti. Yang ada bingung sendiri. Boro-boro identifikasi perasaan dan emosi, Ted. Curhat ketiga, pas saya tanya lagi gimana perasaan lu sekarang. Dia jawab kayak gini. Perasaan gue tuh rumit, bingung ngejelasinnya. Mengartikan emosi, menurut lo, sama diri sendiri aja gue tuh kayak nggak nyambung gitu. Pusing kan lo? Curhat keempat, gue ya Ted, kalau lagi sedih atau depresi, terus lu minta pendapat gue tentang apapun kayak gini, ya nggak bisa lah. Tapi gue sadar satu hal, pendapat dan keyakinan gue itu berubah-ubah tergantung perasaan gue saat itu. Jadi kayak terjebak gitu loh Ted. Akhirnya cara gue ngerespon apapun jadi nggak jelas, apalagi kalau disuruh menafsirkan, boro-boro. Nah, tahu nggak guys, sebenarnya teman saya ini sedang ada masalah sama cowok selingkuhannya. Katanya awalnya mereka baik-baik aja dan gak mau expose dan gak mau terlalu dalam. Ibaratnya cuma buat selingan aja. Namanya juga selingkuhan ya. Cowoknya setuju-setuju aja. Makanya si cowok setiap kali ketemu itu nggak pernah nunjukin yang kecintaan banget. Tapi lama-lama si teman saya ini yang justru kayak semakin menuntut ke si cowok itu. Lah, cowoknya jadi gerak sendiri dong. Teman saya mulai rewel pula. Kalau WA-nya si cowok ini tuh jarang-jarang dan pendek-pendek. Yang parahnya lagi, teman saya mulai curigaan sama si cowok. Jadi kayak ngekang gitu loh. Dan akhirnya mereka sering berantem. Teman saya selalu ngungkit alasan yang berbeda-beda setiap kali berantem. Awalnya teman saya ngomong kayak gini. Cara kamu WA ke aku tuh kayak nggak nunjukin sebuah hubungan yang sebenarnya tahu. Terus cowoknya nanya, jadi kamu maunya gimana? Aku kan emang jarang balas WA yang panjang-panjang. Nah, di lain waktu teman saya itu alasannya kayak gini. Kamu tuh ya setiap kali ketemu aku tuh kayak nggak pernah nunjukin kalau kamu tuh menginginkan aku. Terus cowoknya nanya lagi, jadi kamu maunya gimana? Kan kita emang nggak mau terlalu dalam. Sampai puncaknya adalah ketika teman saya ini mergokin chat si cowok sama banyak cewek di sosmed. Meledaklah teman saya ini. Tuh kan, kamu itu emang cuma mau nyakitin aku doang. Sejak awal ketemu sampai sekarang, kamu cuma mau manfaatin perasaan aku doang. Akhirnya dia putusin deh si cowok selingkuhannya itu ya. Dan ke saya dia ngaku bahwa dia depresi sampai ke dokter dan bisa nangis-nangis di depan suaminya. Suaminya nyangkainnya gara-gara kerjaan. Akhirnya suaminya mendukung dia untuk berobat dong. Tapi teman saya di depan saya tetap ngomong bahwa saya masih ngerasa depresi katanya. Dia bener-bener nggak jelas sama dirinya sendiri. Sebenarnya dia itu maunya gimana katanya. Untungnya suaminya itu pengertian. Nah, saya sebagai teman curhatnya selalu bilang bahwa masalah kayak gini tuh akarnya ada di self-awareness. Harus jelas dulu sama diri kita sendiri. Kita itu siapa, kita itu maunya apa, tentukan sikap, definisikan perasaan kita pada apapun. Kalau ada yang kerasa nggak worth it, ya mendingan tinggalin aja. Nggak usah dikekewek kalau kata bahasa Sundanya. Kekewek maksudnya adalah gini, jangan menggenggam sesuatu yang mau pergi dari elu sis. Tiap orang itu punya nilai, tapi tugas orang itu sendiri yang menentukan nilai dia seperti apa. Kalau ketemu sama orang yang emang gak ngasih apa yang lu mau, ya udah, back to your word, kembali ke nilai diri lu lagi. So, intinya kalau kita nggak jelas sama diri kita sendiri, nggak ngerti kita itu siapa, nggak ngerti perasaan kita sendiri, nggak tahu apa yang kita mau, ujung-ujungnya kita tuh gampang sedih, gampang ngerasa kalau kita itu depresi, beresiko gampang diombang-ambing perasaannya sama orang lain, nggak bisa bikin keputusan penting dengan segera, terus maunya cuma nyalahin orang lain aja akhirnya.
Saya juga dulu pernah kayak gitu, tapi setelah mendalami, memahami emotional level diri ini ada di mana, semakin tahu saya ini siapa, datang dari latar belakang apa, kejadian apa saja yang pernah terjadi sama saya dulu dan sekarang saya kayak gimana, semakin tahu apa yang saya mau, semakin ngerti apa nilai diri saya, sekarang saya lebih nggak gampang kecewa tiap kali ada orang yang nggak ngelakuin apa yang saya mau. Kalau kamu gimana? Menurut kamu, masalah teman saya itu ada di mana? Tulis di komen.